Berita Sumsel 24 jam hari ini. Tim pengendalian inflasi daerah melaksanakan high level meeting dalam rangka pengendalian inflasi jelang Hari Besar Keagamaan dan Tahun Baru 2022. Pelaksanaan high level meeting berlangsung di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel, dihadiri Kepala Kanwil BI Sumsel Hari Widodo dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel S.A. Supriyono selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Sumsel. Dalam paparannya usai high level meeting pengendalian inflasi jelang Hari Besar Keagamaan dan Tahun Baru 2022 di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel Hari Widodo selaku Wakil Ketua TPID Provinsi Sumsel menyampaikan bahwa sampai dengan November 2021 realisasi inflasi Provinsi Sumsel tahun kalender sebesar 1,40%. Sedangkan secara tahunan inflasi Sumsel tercatat sebesar 1,98%, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 1,75%. Inflasi saat ini tergolong dalam kisaran yang rendah, antara lain dipengaruhi oleh belum pulihnya permintaan sebagai dampak pandemi COVID-19, serta upaya yang dilakukan oleh mengendalikan inflasi melalui strategi 4K, yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Di akhir tahun ya, terutama terkait dengan peringatan Hari Besar Keagamaan Nasional, yaitu Natal dan Tahun Baru. Tentunya kami membahas kinerja pengendalian inflasi sampai dengan bulan November dan persiapan yang dilakukan untuk persiapan mengantisipasi naiknya permintaan pada HBKN. Sedangkan Sekretaris Daerah Sumsel S.A. Supriyono selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Sumsel dalam arahannya menyampaikan agar seluruh anggota TPID sedari awal harus mampu mengantisipasi berbagai risiko kenaikan harga jelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Beliau juga mengimbau agar Satgas Pangan dapat terus memantau dan menindaklanjuti apabila terjadi potensi penimbunan oleh spekulan. Ketersediaan stok pangan kita cukup untuk beras. Dari laporan di Bulog itu sudah standby untuk kebutuhan 6 bulan yang akan datang. Di samping itu juga daging stok cukup. Hanya yang dikhawatirkan itu adalah minyak goreng, karena kemarin ada kebijakan bahwa minyak goreng dalam bentuk kemasan. Pada kesempatan tersebut, masing-masing anggota TPID menyampaikan berbagai langkah pengendalian inflasi jelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Dari sisi ketersediaan pasokan, suplai komoditas pangan dan bahan pokok penting yang ada di wilayah Sumsel dalam kondisi aman. Kepala Bulog di Pre-Sumsel Babel, Eko Heri Kuncahyo menyampaikan bahwa berbagai komoditas yang dikelola oleh Bulog seperti beras dan tepung terigu tersedia dalam jumlah yang cukup. Bahkan untuk stok beras dapat memenuhi kebutuhan 5-6 bulan ke depan. Untuk beras khususnya posisi 29.000 ton ini kami akan senantiasa menjaga tingkat ketersediaannya, bahkan awal tahun pun kami akan melakukan penyerapan atau pembelian produksi gabah dan beras di wilayah setempat, di wilayah Sumatera Selatan khususnya, untuk menjaga tingkat ketersediaannya dan keterjangkauannya. Sementara hasil pantauan Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel menunjukkan bahwa harga komoditas pangan dalam kondisi stabil dan tidak mengalami fluktuasi yang signifikan. Dari sisi keamanan pangan, Satgas Pangan menyampaikan bahwa saat ini situasi masih kondusif dan pihaknya akan terus memantau apabila terjadi potensi penimbunan oleh spekulan. Saat ini rata-rata minyak goreng kemasan itu 19.000 dan minyak goreng curah 17.000. Reporter dan juru kamera Betanika Susmanda, Palpres.com.
Pemirsa, kabar gembira bagi warga Kabupaten Ogan Ilir yang ingin mengisi liburan dengan biaya murah, kini tidak perlu jauh-jauh keluar kota. Cukup ke Desa Tanjung Pering, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Ya, Tanjung Pering Garden bisa menjadi destinasi wisata baru bagi warga Ogan Ilir. Di sini pengunjung bisa menyaksikan taman bunga selosia dan marigold yang sedang bermekaran sehingga indah dipandang mata. Saat pertama kali memasuki kawasan Tanjung Pering Garden, kita akan disambut bunga celosia dan marigold yang sedang bermekaran. Sungguh indah dipandang mata. Tanjung Pering Garden memang ditumbuhi lebih kurang 4.000 bibit bunga celosia dan marigold. Di sini, para pengunjung disajikan sejumlah spot foto menarik seperti kincir angin, sayap kupu-kupu, meja dan kursi santai, dan lain-lain. Owner Tanjung Pering Garden, Idris, mengatakan Tanjung Pering Garden ini mulai dibuka untuk pengunjung pada 29 Desember 2021. Pada periode promo kali ini, pengunjung cukup membayar Rp5.000 saja. Menurut Idris, periode promo dimulai 29 Desember hingga 31 Desember 2021. Promonya 50% dari harga tiket normal Rp10.000 menjadi Rp5.000. Dikatakan Idris, apa yang ada saat ini sebenarnya ini belum keseluruhan, karena pihaknya masih akan menambah spot-spot foto menarik setelah launching. Rencananya launching akan dilakukan pada 3 Januari 2022 mendatang dan akan dihadiri langsung Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar. Tapi untuk kita melaksanakan launching itu di tanggal 3 Januari 2022. Kalau konsep ini yang kita tawarkan yang pertama, ini bentuk sebuah lingkaran. Jadi ikonnya yang kita tampilkan di awal itu kincir yang biasa disebut orang di negara Belanda. Nah, ini kalau kita sajikan perpaduan dengan kembang celosia, ini cukup menarik dan cukup indah untuk kita nikmati dalam proses pesona taman bunga. Sementara itu, Ibu Eli, salah satu pengunjung, mengaku Tanjung Pering Garden adalah salah satu alternatif yang bagus untuk jalan-jalan di akhir tahun ini. Bunga-bunga yang cantik dan udara segar menjadi penarik minat pengunjung untuk datang ke objek wisata anyar tersebut. Ya, bagus ya. Bagus ya, menarik ya Bu ya. Menarik. Patut untuk dikunjungi saat liburan akhir tahun ya Bu ya. Iya. Jadi destinasi pilihan. Oke. Reporter dan juru kamera Wijan, palfresh.com. Ribuan minuman keras disita dalam razia penegakan peraturan daerah di Kabupaten Lahat. Razia digelar untuk menciptakan keamanan dan ketertiban menjelang pergantian malam tahun baru nanti. Wakil Bupati Lahat Haji Haryanto memimpin langsung pemusnahan ribuan botol minuman keras di halaman kantor pemerintah pagi tadi. Pemusnahan miras ini merupakan hasil razia yang digelar Dinas Pol PP, Damkar, dan Linmas Kabupaten Lahat. Kepala Satpol PP, Damkar, dan Linmas Lahat, Fauzan Khairi, mengatakan sepanjang 2021 pihaknya melakukan 25 kali razia dan berhasil menyita 1.157 botol miras dari berbagai merek. Giat razia ini dilakukan sebagai upaya mempersempit peredaran miras. Tahun ini kita melaksanakan lebih kurang 25 kali operasi atau lebih kurang rata-rata setiap bulan 2 kali. Dan kita dapati sebanyak 1.157 botol miras dari berbagai jenis merek dari beberapa toko ataupun warung yang ada di seputaran wilayah Kabupaten Lahat. Sebagian besar itu berada di wilayah Kecamatan Kota Lahat. Sementara itu, Wabub Lahat Haji Haryanto menerangkan, Pemkab Lahat berterima kasih atas kinerja Pol PP dan stakeholder yang sudah membantu merazia miras di warung-warung. Dia berharap agar ke depan tidak ada lagi penjualan miras. Pada hari ini kita melakukan apel khusus dalam rangka pemusnahan barang beralkohol. Dan alhamdulillah kita melaksanakan pemusnahan lebih kurang 1.000 lebih. 157 botol bermacam-macam merek. Dan juga kita dapat demonstrasi pada PP dan seluruh jajarannya melaksanakan kegiatan pengamanan atau merahasia yang ada minuman-minuman yang berada di toko dan warung-warung di wilayah kita. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, palpress.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Kembali terulang tindakan asusila pada santri. Kali ini dilakukan oleh MCT,
oknum pengajar di salah satu pondok pesantren di Desa Karetjaya, Kecamatan Buai Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Malah dalam kasus ini, korban yang sudah lulus dan kuliah di Lampung telah melahirkan seorang anak berjenis kelamin perempuan. Memakai baju tahanan warna kuning dan muka ditutupi dengan topeng sebo, MST digiring ke tahanan Polres Oku Selatan. Oknum pengajar di salah satu pondok pesantren di Desa Karetjaya, Kecamatan Buai Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ini diduga telah mencabuli salah satu santriwatinya. Mirisnya, santriwati berusia 19 tahun berinisial SUN yang kini sudah lulus dan kuliah di salah satu perguruan tinggi di Lampung itu telah melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan. Kapolres Oku Selatan AKBP Indra Arya Yuda SIK menjelaskan, oknum pengasuh pesantren yang pada 2006 silam juga pernah dipenjara karena kasus pencabulan tersebut. Diamankan setelah ada kecurigaan masyarakat ada santriwati sudah melahirkan seorang anak. Mendapat informasi itu, personil Satuan Satreskrim Polres Oku Selatan pada Selasa malam kemarin bergerak ke pondok pesantren tersangka untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Menurut Kapolres didampingi Wakapolres Kompol Nasution dan Kasih Humas AKP Johan Safri SH, dalam jumpa pers yang digelar di Mapolres Oku Selatan siang tadi, petugas berhasil membongkar perbuatan pelaku setelah melakukan pendekatan pada tersangka. Selanjutnya, lanjut Kapolres, tersangka dibawa ke Mapolres Oku Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut. Rekan-rekan sekalian, kronologis kejadian pada sekira bulan April 2021, tersangka MST, di mana sebagai salah satu pengasuh Ponpes Darul Ulum, Kecamatan Buai Pemaca, Desa Karetjaya, Kabupaten Oku Selatan, telah melakukan perbuatan dalam kategori tindak pidana perkosaan terhadap salah seorang santriwatinya yang berinisial S, di mana pada sekira bulan April 2021 kegiatan pondok pesantren tersebut sedang libur. Para santri dan santriwatinya banyak yang kembali ke rumahnya masing-masing. Korban S ini tidak kembali mengingat kediamannya di Desa Sidodadi berjarak kurang lebih 1 sampai 1,5 jam. Pada malam hari itu, tersangka MST masuk ke dalam kamar korban S dan kemudian terjadilah tindak pidana perkosaan tersebut. Reporter dan juru kamera Andriansyah, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.